Berapa banyak kamar yang kalian dapatkan? Free flow minumannya. Minuman yang free flow itu apa aja jenisnya? Apakah cuma air putih aja atau ada jenis minuman yang lain? Berapa watt listrik yang kalian dapatkan yang termasuk di dalam paket itu? Hai Party Angels, kembali lagi bersama saya Irene di I Love My Life. Kali ini kita bahas venue untuk pernikahan. Nah, Party Angels, pertama-tama pastinya kalian harus tahu dulu berapa jumlah tamu yang kalian akan undang nantinya. Kalian juga akan diskusikan jumlah tamu dari kalian sendiri, dari Party Angels dan dari calon kalian. Nah, dari sana kalian bisa mulai mencari-cari venue-venue yang sesuai dengan kapasitas yang kalian butuhkan. Setelah jumlah tamu, kalian juga harus tahu lokasi mana yang kalian pilih. Apakah tamu-tamu kalian banyak yang di daerah tengah, pusat, barat, atau selatan. Mencari tempat dengan lokasi yang strategis, yang gampang dijangkau oleh tamu dari daerah manapun. Nah, pada saat kalian mengunjungi venue tersebut, mungkin kalian juga harus melihat akses masuk menuju ke ballroom tersebut. Kadang-kadang ada venue yang attach dengan hotel, di mana area parkirnya menuju akses ke lobby hotelnya sendiri ataupun ke ballroomnya agak sulit dicapai, terutama untuk orang-orang tua. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan juga. Selanjutnya, kalian juga mungkin harus tahu area parkirnya. Apakah cukup banyak menampung jumlah mobil untuk tamu-tamu yang diundang nanti. Itu penting banget karena kasihan tamu-tamu yang jauh-jauh datang, mereka sulit mencari parkir. Pastinya pada saat memilih venue untuk wedding kalian, paket-paket yang paling basic yang kalian harus tahu dari hotel itu biasanya sudah mencakup makanan yang disediakan itu apakah ada Asian, Chinese, ataupun Western. Dan jumlah porsi makanan yang termasuk di dalam paket itu untuk berapa tamu. Lalu juga berapa banyak kamar yang kalian dapatkan. Selain itu, apakah sudah termasuk free flow minumannya? Minuman yang free flow itu apa aja jenisnya? Apakah cuma air putih aja atau ada jenis minuman yang lain? Lalu juga biasanya kalian harus bertanya untuk pemakaian listrik. Berapa watt listrik yang kalian dapatkan yang termasuk di dalam paket itu? Karena mungkin kalian belum terpikir bahwa untuk musik saja sound system sudah memakai kurang lebih 15.000 watt untuk ruangan-ruangan yang cukup besar. Lalu kalau untuk LED sendiri yang sekarang lagi tren di mana-mana orang pakai, itu memakan watt listrik yang cukup besar. Nah, itu mungkin akan ada tambahan budget sendiri, fee sendiri yang harus kalian tambahkan nantinya. Lalu juga kalian juga harus tahu apakah kalian mendapatkan ruangan-ruangan untuk panitia, lalu untuk keperluan foto studio di hari H, dan juga mungkin untuk keperluan-keperluan panitia keluarga dan para pendukung acara. Nah, itu penting dibicarakan. Oke, Party Angel, selain basic-basic paket yang tadi sudah saya bahas, beberapa hotel juga menawarkan extra benefit di luar itu. Contohnya seperti ada termasuk kue pengantin, paket musik, lalu ada juga yang menawarkan paket LED. Sudah termasuk di dalam paket yang mereka sediakan. Nah, ini cukup menarik. Mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk itu juga. Selain itu, apalagi yang menurut Party Angels harus ditanyain? Coba, ada yang tahu nggak? Oke, after party. After party sekarang sedang marak dan melihat dengan kondisi Jakarta seperti ini, kemungkinan akan bisa dilaksanakan after party. Walaupun tidak ada dengan style wedding yang sekarang, di mana kita duduk menikmati makanan, biasanya orang banyak yang mau membawa wine ataupun liquor. Nah, itu harus ditanyakan apakah kalian akan dikenakan corkage fee kalau kalian membawa dari luar. Dan bagaimana kalau kita nggak bawa dari luar? Kita beli in-house wine. Kalian boleh pertimbangkan dari segi harganya,
apakah lebih worth it bawa dari luar atau kita ambil dari hotel itu sendiri? Party Angels, selain semua yang telah saya jelaskan tadi, pastinya kalian harus kenalan sama tim marketing mereka karena mereka akan membantu dari kalian deal sampai di hari H-nya. Chemistry itu again penting banget karena kalian akan banyak dealing apabila kalian merencanakan pernikahan ini tanpa bantuan wedding planner. Kalaupun dengan bantuan wedding planner, kalian juga lumayan akan banyak berhubungan dengan mereka-mereka ini. Don't worry, tim marketing di Jakarta semuanya amat sangat helpful. Seperti yang kalian lihat sekarang, banyak banget orang sudah mulai merambah ke wedding-wedding outdoor. Karena pada masa pandemi kemarin, orang takut bermain di indoor. Nah, untuk yang masih tertarik mencari venue-venue outdoor di Jakarta ini, harus diingat satu hal. Untuk venue outdoor, kalian harus mencari informasi apakah venue tersebut menyiapkan backup plan untuk venue tersebut. Jadi apabila hujan mendadak, udah nggak panik lagi karena sudah ada backup plan. Dari di luar, makanan bisa ditarik ke dalam. Itu yang perlu kalian tahu. Selain itu, dari semuanya apabila kalian sudah mau deal, mungkin dipertanyakan juga sistem pembayarannya. Dan apabila terjadi force majeure, bagaimana pihak hotel memberikan keringanan atau memberikan kebijaksanaan kepada kalian. Apakah mereka bisa memaklumi dan memberikan keringanan atau mereka benar-benar tidak bisa fleksibel, dan jenis force majeure apa yang tidak bisa fleksibel dan jenis force majeure seperti apa yang masih bisa diberikan keringanan. Itu mungkin yang harus ditanyakan dengan jelas. Party Angels, seperti tadi yang sudah saya jelaskan untuk paket-paket di mana beberapa hotel yang memberikan kue pengantin, musik, ataupun LED, mungkin boleh ditanyakan juga apakah mereka cukup fleksibel untuk item-item itu apabila kalian tidak mengambilnya. Mungkin kalian sudah keburu deal di luar, di tempat lain dengan vendornya langsung. Nah, mungkin kalian bisa negosiasikan apabila paket tersebut tidak kalian ambil, itu bisa disubsidi dengan item lain. Biasanya mereka cukup fleksibel untuk itu. Nah, kalau memang kalian mau mengambil paket dari hotel, kalian juga perlu tahu info dari mereka detailnya. Dengan vendor mana mereka bekerja sama untuk kue pengantinnya, untuk musiknya atau sound system, lalu untuk LED yang disiapkan. Jadi kalian bisa negosiasikan langsung atau memilih desainnya langsung dengan vendor-vendor yang bekerja sama dengan hotel tersebut. Nah, Party Angels, semoga semua informasi yang saya berikan cukup membantu kalian untuk mulai mencari venue. Dan apabila masih ada pertanyaan atau masih ada yang diragukan, silakan menulis dalam kolom komen. Saya akan membalasnya. Last but not least, Party Angels, kalian harus banget luangkan waktu untuk mengunjungi venue-venue yang sudah kalian shortlist. Kenapa? Pada saat kalian mengunjungi venue tersebut, kalian bisa melihat dari size ruangan tersebut, ukurannya, bentuknya, interiornya, lampunya, lalu juga tinggi rendahnya ceiling. Karena pada saat kalian sudah melihat itu semua, kalian tahu apa yang kalian suka dan yang kalian mau. So, Party Angels, kalau kalian sudah bisa menentukan venue yang kalian mau, kalian sudah decide, congratulations, kalian sudah one step ahead. Yuk kita ke next step. 7 besar, MC, musik, foto, video, make up, dekor, dan gaun. Ini semua akan saya bedah di episode-episode berikutnya. Kalau kalian merasakan manfaat dari share saya dan kalian suka dengan konten ini, jangan lupa tekan tombol lonceng, berikan tanda like dan subscribe di I Love My Life. Thank you.